Ibu Sukma mau Pak jawab. Kiflan, saya berlainan dalam pemikiran dan sayang sekali tadi waktu saya bicara Bapak terlambat datang. Oh dengar. Iya, jadi artinya setahu saya tidak demikian bahwa Soeharto adalah kesayangan Bung Karno, karena setahu saya kesayangan Bung Karno adalah Jenderal Ahmad Yani. Dan selalu yang saya lihat di istana untuk berdiskusi soal politik adalah Pak Yani. Tidak ada saya pernah lihat Soeharto di dalam istana. Gitu ya. Kebetulan juga Yani memang lingkaran dekat dengan Bung Karno. Iya, iya. Pak Harto ini adalah komandan lapangan pasukan. Jadi saya nggak bisa katakan jadi kalau menyelamatkan Bung Karno mau dikudeta oleh Jenderal Darsono, kemudian ditugaskan untuk merebut Papua, dan ini perintahnya kenapa? Karena percaya Bung Karno, kalau nggak percaya. Ya, karena artinya itu kan sudah di dalam. Pak Harto dulu ketika oleh Pak Nasution ditarik dari Pangdam 4 dan tidak dikasih jabatan. Perintah Pak, Bung Karno Bapak, supaya kasih jabatan dan kemudian jadikan Pangkostrat. Bapak lebih Bayangkan setuju begitu. dengan informasi yang dari Ibu Sukma. Informasi yang lebih memihak kepada Pak Harto. Tapi kalau saya lihat sendiri, saya juga sebagai saksi di dalam perjalanan bapak saya berpolitik ya. Jadi saya sanggah itu, saya sangkal itu bahwa kesayangan Bung Karno adalah Jenderal Ahmad Yani, memang karena selalu saya lihat di istana, bukan Soeharto. Kemudian di dalam surat SP 11 Maret tidak dilakukan dengan baik oleh Soeharto. Karena di situ ada poin bahwa harus adanya musyawarah dengan presiden dan para panglima. Tapi tidak, Soeharto jalan sendiri. Pembubaran PKI itu adalah keputusan Soeharto sendiri. Di dalam itu tidak ada disebutkan musyawarah, baca Super Semar. Iyalah artinya. Mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu. Iya perlu, tapi dia melakukan ada. Dalam sejarah, dia melakukan koordinasi dengan panglima angkatan lain. Iya, saya baca dalam sejarah. Iya itu maksud saya. Itu ada dia lakukan. Loh iya tidak ya, dengan jadi kata-kata. Ibu kan waktu itu bukan sebagai orang yang mengetahui persoalannya. Sama dengan saya, tapi saya baca Bapak sejarah. jangan menyepelekan, saya umur 14 tahun saya mempelajari itu, saya di ring yang pertama ya Pak. Iya, di ring yang pertama saya juga membaca sejarah. Iya, tapi itu kalau maksudnya walaupun Ibu mengalami semuanya itu ya. Saya minta tidak. Ya, jadi kalau Ibu memang kalau itu bentar ya, memang yang dekat dengan kesayangan Bung Karno kita dengar Ahmad Yani karena beliau lingkaran dekat dengan Bung Karno. Ini komandan lapangan. Dan ini kalau dia nggak komandan lapangan ditunjuk, dia kan nggak. Sudahlah jangan dengan polesan. Bung Karno merasa, Bapak tahu, waktu Bung Karno ditahan sebagai tapol nih Pak, tahanan rumah tapi ya, tahanan rumah Pak. Bung Karno menangis terseduh-seduh dengan tragedi yang terjadi di bangsa ini. Ya, betul. Dan beliau berkata bahwa Soeharto adalah mengkhianatinya. Itu kan Bapak nggak tahu, saya yang tahu. Iya, Ibu tahu. Ya. Tapi Ibu tahu nggak bahwa Bung Karno mau dibunuh dan mau diserbu massa? Siapa yang ngamankan? Kan Pak Harto toh? Kalau nggak diserbu massa. Ya masa itu kan kami juga Wata itu sedang bergerak untuk bagaimana? Karena dianggap terlibat dan dianggap pada waktu ya, itu. Dua-duanya tidak bisa kita buktikan sekarang. Ya, saya hanya berharap kita semua merenungkan ada pepatah lama atau kebijakan lama di Jerman. Orang yang paling kesepian itu adalah orang yang paling baik. Orang yang paling disakiti justru orang yang senyumnya paling lebar. Orang yang sedih justru orang yang bijak. Saya kira layak untuk kita pakai bersama-sama. Kita rehat dulu sejenak.